Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel, edisi Selasa 23 Januari 2024. Berikut diantaranya. Pelaku pencurian dengan kekerasan ditembak karena melawan petugas. Kelompok pencuri ternak lintas kabupaten berhasil diringkus. Kasus perundungan siswa viral di media sosial. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asfal Husna di seputar Ainus Sulsel. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi. Resmo Polsek Rapocini di backup Unit Jatanras Polrestabes Makassar meringkus 2 pelaku pencurian dengan kekerasan saat bersembunyi di Kabupaten Goa. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap. Aksi pencurian disertai kekerasan yang dialami seorang dokter gigi saat hendak kembali ke rumahnya di Jalan Rapocini Raya, Kota Makassar, Jumat dini hari terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV nampak 2 orang pelaku mengendarai sepeda motor tiba-tiba berbalik arah dan membuntuti korbannya. Saat sampai di depan rumah dan keluar dari dalam mobil, tas korban tiba-tiba dirampas oleh pelaku sambil mengacungkan sebilah samurai. Menindaklanjuti laporan korban, Resmo Polsek Rapocini di backup Unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung bergerak dan mengamankan kedua pelaku bernama Jamaluddin, Daeng Nojeng, dan Rustam saat bersembunyi di rumah keluarganya di Kabupaten Goa. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua kaki pelaku lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap petugas. Dari hasil pemeriksaan petugas, keduanya diketahui spesialis pencurian disertai kekerasan yang sudah 5 kali beraksi di wilayah Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Para pelaku bahkan tidak segan melukai korban jiwa melakukan perlawanan. Salah seorang pelaku atas nama Rustam diketahui seorang residivis dan baru saja menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan atas kasus yang sama. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan kendaraan yang digunakan kedua pelaku saat beraksi dan barang-barang korban yang belum sempat terjual, seperti 2 unit handphone dan 1 buah laptop serta uang tunai hasil penjualan perhiasan korban senilai 250 juta rupiah. Kita tangkap ada 2 pelaku yang kita tangkap pelaku di wilayah Goa, yaitu inisial C dan inisial R. Semuanya kita tangkap di Goa. Kemudian dari hasil pengembangan bahwa salah satu diantaranya adalah residivis dan yang satunya lagi telah melakukan kasus pencurian curas. Ada 5 TKP, 3 TKP di Goa, kemudian 2 TKP di Rapocini, Makassar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Pasal 365 tentang pencurian disertai kekerasan dan terancam 12 tahun penjara. Dari Makassar, Riolius Bin Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 anggota kelompok pencuri ternak lintas kabupaten yang sempat meresahkan warga Kabupaten Bulukumba berhasil ditangkap personil Polres Bulukumba. 1 pelaku dihadiahi timah panas. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bulukumba Polda Sulsel berhasil menangkap 2 anggota komplotan pencuri ternak lintas kabupaten yang sangat meresahkan warga Bulukumba. Penangkapan pelaku beserta barang bukti 4 ekor sapi, 1 pelaku diantaranya terpaksa dihadiahi timah panas, di mana saat penangkapan sempat ingin melarikan diri. Polisi saat ini masih melakukan pengejaran kepada 3 pelaku yang sempat kabur, dan hal ini diungkap Kapolres Bulukumba saat gelar konferensi pers. Korban pencurian ada 3 orang warga Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Jadi ada Januari ya, kita mendapatkan 2 pelaku atau tersangka yang sebenarnya 5. Jadi 3 kita masih melakukan
pengejaran. Yang 2 sudah kita dapat, yaitu di belakang saya, yaitu HS. Nah, ini adalah lintas dari kabupaten, karena HS ini sendiri tinggal di Cilepunto. Dan untuk yang 1 BD, ini saya pakai inisial ya. Nah, ini yang 1 dari Bantaeng. Nah, ini dari 2 dan juga dari kelima, yang 3 masih DPO. Ini semua yaitu mempunyai motif sistem pesan. Jadi pesan yang ada di luar sana, yaitu ini salah satunya yang dari Cilepunto sama Bantaeng. Dan akhirnya ada yang bagian untuk memetik atau ngambil hewan yang ada di Bulukumba. Dan ini dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda 4 kemarin. Kedua pelaku yang diamankan saat ini berstatus tersangka dan dijerat pasal 363 ayat 1 KUH Pidana sub pasal 362 KUH Pidana JO pasal 55,56 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bulukumba, Dirwan Anwar Ainus melaporkan. Pemirsa, calon anggota legislatif DPR RI Provinsi Sulawesi Selatan dan caleg DPRD Kota Makassar dari Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Program ini dianggap sangat membantu warga mengingat harga minyak di pasaran cukup tinggi. Itu adalah didesain dengan baik. Caleg anggota legislatif DPR RI Provinsi Sulsel dan caleg DPRD Kota Makassar dari Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng di pemukiman warga di Jalan Bilawaya Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Bazar murah minyak goreng ini sengaja digelar caleg DPR RI Dapil Sulsel 1 nomor urut 1 Rahman Syah, caleg DPRD Provinsi Sulsel Dapil 2 Makassar B Sanusi Rahman dan caleg DPRD Kota Makassar Dapil 4 Jayadi untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mendapatkan satu kemasan minyak botol berukuran 1 liter, warga cukup membawa KTP dan kupon yang telah dibagikan sebelumnya. Harganya pun cukup murah. Satu botol minyak goreng dijual dengan harga Rp5.000 dari harga normal sebesar Rp14.000. Dan dalam giat bazar murah minyak goreng ini, panitia menyiapkan 500 botol minyak goreng dan dalam sekejap ludes diserbu warga. Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Sulsel Makassar B Sanusi Ramadan mengatakan, bazar murah minyak goreng bertujuan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan sembako dan menarik hati masyarakat untuk bersama-sama memenangkan Partai Perindo di pemilu 14 Februari mendatang. Ya, hari ini kembali Partai Perindo melakukan bazar murah minyak goreng dan ini berada di Kecamatan Panakukang. Ada kira kurang lebih 500 paket yang kita bagikan sebagai bentuk program Peduli Perindo hari ini. Cara penyajian modelnya karena ini adalah bazar dengan panitia membagikan kupon yang memang kupon itu dibeli dari warga masyarakat dengan harga terjangkau seharga Rp5.000. Nah, harga kupon inilah yang dibawa oleh para masyarakat saat ini untuk menggantikan 1 liter minyak. Ini Partai Perindo sesungguhnya, dengan salah satunya adalah mensukseskan Partai Perindo sekaligus caleg yang ada mulai DPR RI, provinsi, dan kabupaten kota. Kebetulan ini berada di Dapil 4. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan bazar murah minyak goreng ini, mengingat harga minyak goreng yang dijual pedagang di pasaran makin mahal, di harga Rp14.500 per liternya. Dapat apa, Bu? Minyak. Minyak? Ya. Oh, berapa kita dapat, Bu? 2. 2? Ya. 2 botol? Ya. Itu ukurannya berapa, 1 liter ya? Ya, 1 liter. Oh, bagaimana memang harga minyak di pasar, Bu? Mahal atau gimana, Bu? Mana? 14 1 liter. Mahal, Bu, ya? 1 liter. Oh, jadi sangat membantu atau gimana nih, Bu? Ya, Sangat membantu atau bagaimana? membantu. Membantu ya? Ya. Bazar murah minyak goreng yang intens digelar sejumlah caleg di Partai Perindo sebagai bentuk kepedulian dan bukti nyata Partai Perindo hadir di tengah masyarakat. Dari Makassar, Yolis Vin Ainus melaporkan. Pemirsa, daerah pemilihan 7 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone akan menjadi rebutan kursi 3 partai politik
Partai Gerindra, Golkar, dan Nasdem akan bersaing meraih suara di Dapil 7 yang disurvei memiliki tingkat money politik yang tinggi di beberapa wilayah. Ini ada kalau misalnya memang benar-benar tercapai. Daerah pemilihan 7 untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menurut sejumlah akademisi dan pengamat politik serta lembaga survei menyebutkan Dapil 7 akan menjadi dapil yang akan diperebutkan oleh 3 partai politik seperti Gerindra, Golkar, dan Nasdem. Sementara partai yang akan tersingkir dari perebutan kursi Bacalek DPRD Sulsel di Dapil 7 adalah Partai Demokrat dan PDIP. Hal tersebut terungkap dalam diskusi politik yang menghadirkan 3 pembicara, masing-masing Direktur Eksekutif PT General Survei Indonesia (JSI), Jufriyadi Karaengsila, akademisi Arif Wicaksono, dan Baharudin Hafid. Partai Gerindra sendiri berpeluang besar meraih 3 kursi di Dapil 7 melihat pengaruh dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan PJ Bupati Bone. Menunjukkan hasil kerja-kerja dari tim kami yang ada di Bone, namun dengan demikian, dengan adanya hasil survei ini, tentu kita tetap memaksimalkan semua potensi yang ada, mengingat tinggal waktu 20 sekian hari lagi, 21 hari lagi, supaya kita tetap maksimal, sehingga yang menjadi target kami di Bone ini adalah 3 kursi. Sementara itu, berdasarkan data survei GSI disebutkan tingkat money politik di Dapil 7 sangat tinggi, di mana Bone Selatan sebanyak 9,3%, Bone Utara 7,4%, dan Bone Barat 4,2%, termasuk di wilayah perkotaan. Wilayah utara itu 7,4%, sedangkan daerah barat itu 4,2%. Jadi sampel yang kami ambil ini itu 720 responden dengan margin error 2,8 plus minus, seperti itu. Dari Makassar, tim liputan Ainus melaporkan. DPRD Provinsi. Pemirsa, diduga langgar netralitas 2 aparatur sipil negara diperiksa Bawaslu Kabupaten Goa. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan temuan adanya dugaan penggunaan fasilitas negara serta politik uang untuk kampanye salah satu caleg DPR RI dan calon presiden beberapa waktu lalu. Bawaslu Goa Tengah menangani dan menyelidiki tindak pidana pemilu atau Tipilu yang diduga dilakukan oleh 2 oknum ASN di Kabupaten Goa. Dugaan pelanggaran 2 oknum ASN tersebut berdasarkan temuan Panwascam dan politik uang yang dilaporkan oleh masyarakat. Selain itu, karena adanya dugaan penggunaan fasilitas negara untuk mengkampanyekan salah satu caleg DPR RI serta salah satu calon presiden. Koordinator Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Goa membenarkan terkait adanya pemeriksaan 2 oknum ASN yang diduga melakukan pelanggaran pemilu. Terkait bagaimana bentuk keterlibatannya, kan kami sekarang masih melakukan proses pengkajian. Ini seandainya terbukti, seperti apa nanti sanksi dari Bawaslu sendiri? Jadi kita sekarang melakukan proses penanganan pidana, kemudian pelanggaran lainnya. Jadi nanti untuk menentukan apakah pidananya terpenuhi atau tidak terpenuhi kan tergantung dari apa yang menjadi kesepakatan di Sentra Gakumdu. Kalau misalnya Sentra Gakumdu dinyatakan terpenuhi, baru dinilai seterusnya. Kalau misalnya Sentra Gakumdu dinyatakan bahwa tidak terpenuhi, itu prosesnya dihentikan. Jadi ini sangat tergantung dari pendapat dari masing-masing unsur Sentra Gakumdu, di mana di situ ada kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu. Hingga kini pihak Bawaslu Kabupaten Goa belum memberikan keterangan resmi terkait nama dan jabatan 2 ASN yang diperiksa karena masih menyelidiki dan memeriksa kedua terlapor. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNCpedia melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan informasi 2 remaja pelaku pencurian knalpot berhasil diringkus akan hadir di seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Seorang wanita yang dibonceng oleh pengendara sepeda motor wanita di Kabupaten Maros tewas ditabrak truk usai terjatuh dari sepeda motor saat melintasi jalan berlubang. Sementara pengendara sepeda motor hanya mengalami luka ringan. Korban tewas dengan kondisi luka parah. Dari rekaman video amatir terlihat kehebohan warga sekitar maupun pengendara lainnya saat seorang wanita yang dibonceng oleh pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah ditabrak sebuah truk dari arah bersamaan di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Warga kemudian mengevakuasi korban yang tergeletak di kolong truk untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Diketahui korban bernama Astrid Amin, wanita berusia 25 tahun. Warga asal Kabupaten Pangkep yang dibonceng tewas, sementara pengendara sepeda motor yang diketahui adalah seorang wanita hanya mengalami luka ringan dan kini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kepolisian Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan kedua kendaraan tersebut untuk dibawa ke posko Unit Laka Lantas Polres Maros. Sebelumnya kejadian ini berawal ketika korban bersama rekannya mengendarai sepeda motor dari arah Makassar menuju ke kota Maros. Namun naasnya saat berada di lokasi kejadian, sepeda motor korban terjatuh saat melintas di genangan air yang memiliki jalan berlubang. Kemudian truk dari arah bersamaan lalu menabrak korban hingga tewas tergeletak di bawah kolong truk. Sementara pengendara sepeda motor yang diketahui adalah seorang wanita selamat namun mengalami luka ringan. Ya, kebetulan kami baru dari TKP, kami menangani laka lantas antara mobil Rembang 10 dengan sepeda motor. Itu kenapa sampai terjadi laka lantas? Untuk kesimpulan sementara, berdasarkan hasil interogasi di saksi-saksi di TKP, motor itu bergerak di sebelah kiri pada saat hendak mendahului mobil truk tersebut melewati jalan berlubang sehingga motor tersebut oleng ke kanan dan jatuh. Polisi pun menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati saat berkendara, utamanya di musim penghujan seperti sekarang. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Pemirsa, siswa SMAN 1 Palopo mendapat perundungan dari siswa SMAN 3 Kota Palopo hingga viral di media sosial. Korban yang mendapat pukulan bertubi-tubi oleh para pelaku membuat korban tak berdaya. Untungnya, anggota Satlantas Polres Palopo berhasil diselamatkan. Aksi perundungan salah satu siswa SMA Negeri 1 Palopo yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMAN 3 Palopo viral di media sosial. Para pelaku pun bahkan tak segan melepas pukulan dan tendangan bertubi-tubi ke korban. Meski berupaya menghindar dan sesekali membela diri, namun karena kalah jumlah sehingga korban terpojok. Beruntungnya anggota Satlantas Polres Kota Palopo tiba di lokasi kejadian tepat waktu, berhasil melerai hingga mengamankan korban. Dibantu warga, anggota polisi ini langsung membawa korban ke Mapolres Palopo, sementara para pelaku ikut diamankan. Di hadapan polisi, para pelaku mengaku melakukan penganiayaan karena memiliki dendam antar sekolah. Korban yang awalnya datang ke sekolah, para pelaku berniat hendak mengurus administrasi pindah sekolah. Namun tak disangka, korban justru mendapat penganiayaan karena berasal dari sekolah musuh. Para pelaku dan korban kemudian dimediasi didampingi orang tua siswa masing-masing korban dan pelaku akhirnya berdamai. Melintas untuk melaksanakan tugas pokoknya, melaksanakan patroli, dan akan melakukan pengaturan di depan SMA 3 dan menemukan kejadian perkelahian antara anak sekolah. Lantas yang bersangkutan singgah membantu cepat mengamankan si korban untuk dibawa dan dibonceng untuk pergi ke polsek terdekat atau rumah sakit. Untuk menghindari kejadian serupa, aparat kepolisian terus meningkatkan patroli utamanya saat jam pulang sekolah. Atas dedikasinya dalam menyelamatkan korban pengeroyokan, anggota Satlantas Polres Palopo Aibda Akbar Basi mendapat penghargaan. Dari Kota Palopo, Nasarudin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, oknum polisi berinisial SM di Kabupaten Bulukumba diamankan Sat Narkoba Polres Bulukumba bersama 4 terduga pelaku lainnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba Polda Sulsel mengamankan 5 terduga pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Satu di antaranya terduga pelaku adalah oknum polisi aktif berinisial SM yang bertugas di Polsek. Kelima terduga diamankan pada Kamis 11 Januari 2023 beserta barang bukti sabu. Penangkapan kelima pelaku merupakan kasus pengembangan dan laporan warga saat ini. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan lanjut. Kelima pelaku berinisial HS, HL, IK, dan SY serta SM kini telah diamankan di Mapolres Bulukumba. Ya, jadi kita kemarin memang ada beberapa yang melibatkan, ada yang orang sipil dan juga ada oknum dari anggota Bulukumba. Itu sudah kita tangani, sudah kita tahan. Jadi untuk yang keempat orang sudah sesuai proses. Ini sekarang lagi proses dan juga sudah ada penahanan. Untuk anggota juga sudah kita sama-sama kita laksanakan. Tidak ada aplikasi ataupun untuk spesialis atau spesial untuk anggota saya sendiri. Kapolres Bulukumba menyatakan dengan tegas tidak akan pandang bulu soal kasus narkoba. Siapapun pelakunya, baik itu dari anggota Polri, jika bersalah harus diproses secara hukum dan dihukum sesuai perbuatannya. Dari Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dalam kondisi mengantuk saat berkendara, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 20 meter saat tengah melintas di Jalan Poros Desa Padaelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Sang sopir yang berkendara seorang diri ini selamat, namun dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka ringan. Seperti inilah video amatir detik-detik sebuah minibus masuk ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Trans Sulawesi Poros Maros Bode, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Kecelakaan ini sontak menghebohkan warga maupun pengguna jalan yang melintas, pasal kondisi minibus ringsek berada di dalam jurang. Kepolisian sektor Malawa yang tiba di lokasi memeriksa kondisi kendaraan dan mengamankan lokasi. Sebelumnya minibus yang dikendari Asrullah umur 38 tahun ini melaju dari arah Kabupaten Wajo menuju Kota Makassar. Namun naasnya saat tiba di lokasi diduga sang sopir dalam kondisi mengantuk sehingga minibus tersebut hilang kendali hingga akhirnya terjun ke jurang sedalam 20 meter. Sang sopir yang selamat namun dilarikan ke rumah sakit. Teman-teman, jadi betul telah terjadi suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas atau kontrol di tepatnya di Jalan Poros Malawa, Poros Maros Bone. Itu terjadi akibat disebabkan oleh pengemudi yang mungkin mengantuk dan tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga tergelincir di bawah jurang sedalam 20 meter dari Wajo menuju ke Makassar. Kondisi sopirnya Pak saat ini gimana? Alhamdulillah Pak? Kondisi itu selamat, tidak ada korban jiwa namun kerugian materi saja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa laka lantas ini. Kasus ini pun telah ditangani kepolisian sektor Malawa. Korban sendiri saat ini berada di rumah sakit dan sementara mendapatkan penanganan medis. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral maraknya aksi pencurian knalpot motor yang terjadi di Kota Makassar, aparat kepolisian berhasil meringkus 2 remaja yang merupakan pelaku pencurian knalpot motor yang telah beraksi di 15 lokasi yang berbeda. Bersama barang bukti 2 unit knalpot hasil curiannya diamankan ke Mapolsek guna proses lebih lanjut. Inilah salah satu rekaman video CCTV saat kedua pelaku pencurian knalpot motor yang tengah beraksi di wilayah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang melakukan penyelidikan malam tadi akhirnya berhasil mengamankan 2 remaja yang diketahui masih berstatus pelajar. Keduanya diketahui bernama RK, RD, Rizky 16 tahun dan Randi 17 tahun. Diringkusnya pelaku bermula saat polisi tengah patroli malam dan melihat kedua remaja bertingkah sangat mencurigakan. Saat diinterogasi, keduanya pun mengaku merupakan pelaku pencurian spesialis knalpot. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku berbagi tugas.
ada sebagai eksekutor dan ada yang bertugas mengamati situasi. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku yang masih berstatus pelajar ini nampak lincah membongkar knalpot korbannya. Satu unit knalpot pelaku hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit untuk melepas sebuah knalpot dari motor korbannya. Di hadapan polisi, RK, salah satu pelaku, mengaku telah melakukan pencurian knalpot motor sebanyak 15 kali di wilayah hukum Polsek Panakukang dan Polsek Manggala, Kota Makassar. Setiap knalpot yang dicuri dijual ke seseorang dengan harga Rp200 hingga Rp250.000. Hasil dari penjualan knalpot digunakan untuk berbelanja sehari-hari dan dirinya juga mengaku memiliki kelompok yang berjumlah 8 orang yang hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi. Berapa kali menjual knalpot? 15 kali. 15 kali. Itu rata-rata motor apa yang kau ambilin knalpotnya? Miantri sama Vino, Pak. Caranya gimana? Pakai kunci. Pakai kunci. Jadi kau bisa ambil knalpot, kau hafal dulu lokasi begitu, amati. Iya, Pak. Itu kau melakukan itu berapa orang? Jumlahnya berapa? 4-5 orang semua? 8 orang, Pak. 8 orang. Itu satu knalpot itu kau ambil harga berapa kau jualkan? 2,5, Pak. Uangnya kau pakai apa? Uangnya kau pakai apa? Usai menjalani interogasi, kedua remaja ini pun bersama barang bukti 2 unit knalpot yang dicurinya digiring dan diamankan ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi Selasa 23 Januari 2024. Saya Asmaul Usta bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam begitu pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.